Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Dan Hermansyah dari Fakultas Hukum ingin mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis melalui arbitrase internasional. Di sini ya studi kasus Pertamidan Karha yang akan dipaparkan oleh Adam Bayu Fernanda, Idit Fikriandi, Asep Roy Yogi Budiawan, dan Asep Roy Yoga Gunawan. Langsung ke poin pertama yaitu globalisasi. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kesejahteraan manusia yang berbeda-beda dan berpencar di dunia kepada suatu tradisi global yang tidak mengenal batas-batas wilayah. Globalisasi telah membuat dunia seolah tanpa batas. Era ini ditandai dengan maraknya aktivitas di bidang ekonomi. Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi sangat cepat mengalami perubahan seperti yang dikemukakan oleh Lydia Irfan dan Ipon dengan dukungan teknologi dan informasi. Kecepatan perubahan tidak lagi menghitung abad, tahun, dan bulan, tetapi pergeseran dan perubahan bisa terjadi setiap hari. Globalisasi ekonomi tampak dari adanya kebebasan gerak perusahaan dan uang yang melintasi batas-batas negara yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional atau transaksi bisnis internasional. Penggambaran proses globalisasi dapat dilakukan dalam banyak dimensi, di antara dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Dengan demikian, dalam banyak kebijakan globalisasi senantiasa dipasang identik dengan internasionalisasi kegiatan ekonomi, khususnya dalam bentuk liberalisasi perdagangan dan investasi. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak sebagai akibat dari persetujuan atau perjanjian yang dapat dicapai oleh pihak, maupun sebagai akibat pemerintah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berarti hubungan hukum dalam bentuk perikatan itu dapat lahir sebagai akibat perubahan hukum yang sengaja atau tidak sengaja, serta dari suatu peristiwa hukum atau bahkan dari suatu keadaan hukum yang dimaksud dari dan Gunawan 2003. Mungkin sedikit saja yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Adam. Ya baik, selanjutnya tentang arbitrase. Ya selanjutnya tentang arbitrase. Arbitrase salah satu model alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang adalah arbitrase. Tetapi konsep arbitrase dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap grup. Arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa hukum dalam proses pengadilan bukan suatu yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Tetapi di masa lalu, arbitrase kurang menarik perhatian karena itu jarang terdengar. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai peralatan hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan. Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional. Bahkan kini penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase merupakan kebutuhan bahkan idola para pelaku bisnis. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis antara lain sebabkan yang pertama, sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah. Yang kedua, sengketa relatif cepat. Yang ketiga, biaya lebih murah. Dan yang terakhir dan keempat, pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa litigasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 26 Agustus 2002 telah membatalkan putusan arbitrase internasional antara di mana dalam putusan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss tersebut Pertamina telah mengalahkan Pertamina. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase internasional tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain mengatakan yang pertama, putusan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan kepentingan umum karena penundaan dari kabotaj didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 1997 tentang penangguhan ataupun kajian kembali program pemerintah BUMN dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah atau BUMN tanggal 20 September tahun 1997. Oleh sebab itu dianggap bahwa Pertamina tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak PRS tersebut. Dan disebutkan juga bahwa arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangan dalam menangani perkara ini dan tidak menerapkan hukum Indonesia. Mungkin demikian yang saya sampaikan yang akan dilanjutkan oleh Yoga. Baik, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang dua bentuk arbitrase. Sengketa perdagangan akan menjadi masalah jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha yang bersengketa berupaya mencari penyelesaian melalui peradilan umum atau litigasi atau non litigasi yang dibentuk oleh keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Keperdataan telah mendapat pengakuan formal yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Sejak aturan-aturan tersebut antara lain dapat dilihat pada pasal 377 pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Peraturan Mahkamah Agung Perman Nomor 1 Tahun 1990 dan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1993 Mas Purba 2008. Pembatasan terhadap efektivitas arbitrase, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksud para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang tepat, murah dan efektif. Lebih jauh lagi, dari keputusan arbitrase dikaitkan dengan penekanan atau campur tangan politik negara kuasa yang mengangkat salah satu pihak yang berperkara. Sudarsono 2007 114. Celah hukum internasional. Setiap negara memiliki aturan, kaidah dan ukuran ketertiban umumnya sendiri. Contohnya, di Mesir adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan panggilan nurani pribadi apabila seseorang berpoligami. Namun hal ini merupakan pelanggaran ketertiban umum apabila dilaksanakan. Celah hukum internasional. Apabila diperhatikan tampaknya ada sikap mendua dalam sistem pengadilan di Indonesia untuk dapat menerima kekuatan mengikat yang bersifat final dan mempunyai daya eksekusi atas sesuatu keputusan perkara yang dilakukan oleh arbitrase, terutama oleh arbitrase internasional. Bahkan menurut sistem hukum Indonesia terhadap arbitrase sendiri dapat diajukan
tuntutan hukuman. Kronologis kasus Pertamina dengan Karasa Bodas. Kerjasama antara Pertamina dan Karasa Bodas Company pengembangan energi panas bumi dimulai sejak tahun 70-an di daerah Kamojang yang pada saat itu baru dibangun oleh Pertamina. Pertamina sebagai salah satu usaha milik negara yang mempunyai hak untuk mengembangkan energi geotermal terus berusaha untuk mengembangkan energi tersebut. Pada tahun 1994, Pertamina mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak investor swasta yaitu Karasa Bodas LLC di bawah kontrak Joint Operation Contract atau JOC. Sedangkan PLN sebagai pembeli tentunya di bawah kontrak energi sales contract atau ESC dengan Karasa Bodas Company. Pertamina dan Karasa Bodas LLC mengadakan energi panas bumi di Karasa Bodas dan Talaga Bodas Tasikmalaya. Dimaksudkan nantinya dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan bersih. Sekian dari saya, bisa diteruskan oleh Pak Jawa. Oh iya. Para audio mikrofon. Selanjutnya saya akan lanjutkan bahasan dari selanjutnya kesepakatan kerjasama antara Pertamina dan Karasa Bodas Company. Berdasarkan Kepres nomor 45 tahun 1991 menggariskan dua jalur alternatif pengembangan energi geotermal di Indonesia. Pertama, Pertamina atau kontraktor operasi gabungannya mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap aja. Penjualan uap ke PLN atau ke pihak lain untuk membangkitkan listrik. Kedua, kemungkinan Pertamina atau kontraktornya membangkitkan listrik sebagaimana mereka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap. Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN atau konsumen lain. Dari penetapan ini lahir dua perjanjian, yaitu kontrak operasi gabungan atau JOC. Yang kedua, kontrak penjualan energi atau ESC. Nah, pokok-pokok permasalahan dalam arbitrase internasional di Indonesia, walaupun telah mendapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai arbitrase asing atau internasional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dibandingkan dengan masa sebelum adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, yaitu sebelum adanya Undang-Undang tahun 1999, Indonesia masih sering menuai mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Masalah lain juga menimbulkan ketidakjelasan dalam arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Seperti diketahui, pasal 1 angka 9 Undang-Undang 1999 merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau putusan suatu lembaga arbitrase lapangan yang menurut ketentuan Indonesia dianggap dengan adanya rumus ya diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan adalah bukan putusan arbitrase asing internasional atau putusan arbitrase domestik. Misal model law dalam pasal 1 secara gamblang menegaskan bahwa arbitrase adalah internasional apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang berbeda. Yang kedua, tempat arbitrase atau tempat pelaksanaan kontrak atau tempat objek yang disengketakan terletak di negara yang berbeda dari tempat kedudukan bisnis para pihak yang bersengketa atau apabila
pihak secara tegas bersepakat bahwa hal yang berkaitan dengan pekerjaan administrasi yang bersangkutan menyangkut lebih dari suatu negara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada atau ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.